Ada obat mujarab itu saja. Di hadapan kekaguman Sui Qitian, Qin Yichen terkekeh dan berkata. Meskipun dia tahu bahwa Sui Qitian tidak jahat padanya, dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu banyak. Eliksir. Mendengar ini, Sui Qitian sedikit membeku. Dia juga melihat ramuan di tangan Du Jing dan pembela lainnya. Segera, ekspresi senyum pahit muncul di wajahnya. Didas, nilai eliksir tidak kalah dengan teknik budidaya. Bahkan banyak orang berdiri di hadapan puncak di daerah aliran sungai dan bersedia menggunakan teknik penanaman sebagai ganti ramuan. Tetapi tidak ada yang bisa menukarnya. Senior dapat menggunakan ramuanku jika dia tidak ingin meninggalkannya. Seharusnya itu bagus untuk cederamu. Qin Yichen terkekeh, mengambil sebotol ramuan dari tangannya, dan melemparkannya ke Sui Qitian, yang berada di tempat pertama, berkata. Pa. Sui Qitian menyerahkan obat mujarab itu. Dia mengerang sedikit, lalu menarik sumbatnya, dan tiba-tiba, dan siang besar menyebar keluar darinya. Ini, apakah ini? Tanda seru. Ketika dia mencium bau dan siang ini, Sui Qitian tiba-tiba merasa segar kembali. Tetapi dia tidak ragu untuk segera menutup sumbatnya dan segera berkata dengan senyum pahit. Adik, benda ini terlalu mahal, kamu masih menyimpannya sendiri. Meskipun sama sekali tidak mengambil ramuan itu, tetapi hanya dari ramuan berwarna itu, Sui Qitian dapat menyimpulkan bahwa salah satu ramuan di tangannya jauh lebih banyak daripada yang hanya terlihat di lelang kota Liutian. Harta karun obat mujarab itu. Dibandingkan dengan ramuan di tangan mereka sendiri, apa yang disebut harta karun, ramuan itu tidak berpengaruh. Senior, tidak ada kebiasaan mengambil barang dari junior. Melihat penampilan Sui Qitian, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa. Dan, seperti obat mujarab ini, aku masih punya banyak hal untukku. Mendengar ini, Sui Qitian sedikit ragu-ragu, dan akhirnya, dia juga menyesal, tetapi mendorong botol batu giok seperti bayi ke dalam pelukannya. Dan berbisik di mulutnya, meskipun untuk membuat Zhou Qingshan sulit mundur, tetapi untuk cedera ini, saya melakukannya tidak perlu menggunakan obat mujarab kelas atas ini. Simpan untuk cadangan. Melihat ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tetapi tidak banyak bicara. Meskipun dia adalah orang kaya di tanah, dia juga memahami betapa pentingnya ramuan yang dia bawa ini ada di benak pembangkit tenaga listrik di lembah sungai seperti Sui Qitian. Di area di mana eliksir sangat kurang, eliksir kelas atas dari tipe pemulihan seringkali dapat menentukan hidup dan mati pertempuran. Seperti Zhou Shao yang sebelumnya, jika dia memiliki senyawa dan yang dia sempurnakan di tangannya, itu dapat dengan cepat dipulihkan dalam waktu singkat, dan kemudian dalam semburan energi akan benar-benar menghancurkan formasi lembah darah. Jika Zhou Shao yang memiliki ramuan seperti itu dan mengembalikan keadaannya ke puncak, dia mungkin tidak dapat menyeret darah Qitian dan Zhou Qingshan sampai berakhir bahkan jika dia memblokirnya. Jika demikian, saya khawatir akhir perang barusan perlu ditulis ulang. Bahkan jika Sui Qitian masih memukul mundur Zhou Qingshan, lembah darah pasti akan mengalirkan darah ke sungai, menyebabkan kerugian besar. Bukankah ramuan ini yang kamu dapatkan di tebing hitam? Setelah samar-samar bergumam pada diri sendiri, Sui Qitian bertanya. Bagaimana menurut Tuan Tanah? Mendengar ini, Qin Yichen hanya tersenyum-tersenyum. Haha, saya tidak tahu sumber daya apa yang kita miliki di daerah aliran sungai. Bahkan jika tebing hitam ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Raja Abadi, tidak mungkin memiliki begitu banyak ramuan kelas atas. Hari-hari genangan darah tertawa terbahak-bahak, kata. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang, jika pria yang mengaku sebagai Raja Dingin Ekstrim memiliki basis keluarga yang begitu kuat, dia tidak akan membiarkan dirinya malu atau bahkan mati pada akhirnya. Di tangan. Hal-hal ini diberikan kepadamu oleh keluarga di belakangmu? Sui Qitian tersenyum ringan, tetapi di matanya, dia sama sekali tidak menyukai keserakahan Zhou Shaoyang. Saat bepergian dengan normal, aku terbiasa meminum lebih banyak eliksir. Lagi pula, aku sudah siap. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit mengangguk. Dia tidak tahu bahwa di benua 10.000 bisa menggunakan budidaya ganda dapat dianggap sebagai monster. Oleh karena itu, dia juga sama sekali tidak mengungkapkan identitasnya sebagai master pemurnian pil. Dengarkan Yi yang mengatakan bahwa latar belakangmu sangat luar biasa, dan sekarang terlihat seperti itu. Mendengar ini, Sui Qitian mau tidak mau diam-diam, bahkan di banyak domain asing di dalam ranah. Nilai ramuan kelas atas sangat berharga, dan seperti Qin Yichen. Dia memiliki ini bersamanya seperti banyak ramuan kelas atas, tentunya hanya anak-anak dari negara adidaya saja yang begitu mumpuni. Namun, dia jelas tidak menyangka ramuan ini dibuat oleh Qin Yichen sendiri. Apalagi karena ingin meninggalkan 10.000 etnis benua, dia tidak segan-segan mengganti sebagian besar harta keluarganya dengan material, dan akhirnya berhasil. Ada ramuan mirip bukit. Tentu saja, Qin Yichen tidak mau mengambil inisiatif untuk mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, jika orang tahu bahwa dia memiliki begitu banyak ramuan kelas atas, saya khawatir besok, pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem akan datang ke pintu secara pribadi untuk dia memohon.
Guzu, jika kamu mengeluarkan angin, katakan bahwa ramuan ini diperoleh di tebing Heya. Qin Yichen mengerang sedikit, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia secara alami memahami alasan kejahatan Huai. Meskipun dia sudah bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm jika dia menghabiskan kartu haulnya, itu terbatas pada pembangkit tenaga listrik tahap awal Heaven Realm. Jika ada tingkat genangan darah di langit, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm datang, saya khawatir dia tidak akan berdaya. Dan jika ramuan ini dikaitkan dengan Hei Yayu, ingin datang, keberadaan yang kuat itu seharusnya tidak tertarik. Yah, aku meminta Yi Di memilih seseorang untuk melakukan ini. Mendengar ini, Sui Qitian juga mengangguk, tetapi dia tidak memikirkannya secara menyeluruh. Lalu dia mengeluarkan batu pembawa pesan dan menyampaikan pesan. Aku mendengar Yi berkata, apakah kamu akan mengalirkan kota Tian? Setelah berita itu, tatapan Sui Qitian kembali tertuju pada Qin Yichen. Dia tidak membuat sudut, tetapi bertanya langsung ke intinya. Yah, Tuan, apakah sulit untuk pergi ke kota Tian? Qin Yichen mengangguk, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat kulit bermartabat yang terakhir. Dengan perusahaan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm, seharusnya tidak ada masalah pergi ke kota Liu Tian. Sui Qitian menggelengkan kepalanya, berkata, bagaimanapun, dia sepertinya khawatir tentang apa yang biasa, dan dia sepertinya berhenti berbicara. Pemilik lembah mungkin ingin berbicara. Melihatnya seperti itu, Qin Yichen berkata terus terang. Dia juga tahu bahwa bahkan Han Yu pernah ke kota Liu Tian. Jelas, pergi ke kota Liu Tian seharusnya tidak sesulit yang dia kira. Sangat mudah untuk mengalirkan kota Tian, tetapi sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat mencapai tujuan Anda. Setelah mendengar pertanyaannya, Sui Qitian menghela nafas dan bertanya, ku dengar tujuanmu adalah untuk menemui tuan kota. Ah, Qin Yichen tidak menyembunyikan, tapi mengangguk.